Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar, pasti saudara pernah mendengar firman ini. Setiap orang yang mau mengikuti Yesus harus menyangkal diri dan pikul salib. Ayat ini ingin menjelaskan bahwa Tuhan tidak pernah memaksa seseorang untuk mengikuti dan menjadi muridnya. Kita dapat memilih untuk mau membayar harga untuk menjadi muridnya atau menolak panggilan tersebut. Kita dapat terus berusaha mengarahkan hidup kita sendiri dan hasilnya kita tahu sendiri hanyalah hidup dalam kekosongan. Atau kita dapat memilih untuk mengikuti Yesus dengan masuk di dalam rencananya bagi hidup kita dan kita tahu hasilnya hidup kita penuh dengan arti dan mendapat kekekalan. Kita tahu bahwa Bapa kita di surga sangat mengasihi kita dan menghendaki yang terbaik bagi kita. Kata yang terbaik di sini harus dilihat dari dimensi Allah, bukan dari dimensi manusia. Yang maksudnya, misalkan orang yang kita cintai meninggal, atau pasangan kita kena kanker stadium akhir, atau mungkin kita kena PHK, dan seterusnya. Bagi kita tentu bukan sesuatu yang baik dong. Tapi hal itu semuanya bisa baik dari sudut pandang Tuhan. Karena memang Tuhan yang mengizinkan hal itu terjadi. Kita tahu bahwa kehendak Tuhan memang bukan selalu yang paling mudah. Karena ayat tadi mengatakan kalau kita harus pikul salib dan sangkal diri. Nah, pikul salib dan sangkal diri bukan sesuatu yang enak dalam kehidupan ini. Nah, sekarang masalahnya apa arti pikul salib dan sangkal diri dalam ayat tersebut? Pikul salib itu berarti kita mengalami pergumulan, penderitaan, namun bukan karena kesalahan kita. Melainkan karena rencana Kristus yang akan digenapi melalui kehidupan kita. Ingat ketika murid-murid Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus tentang seorang yang buta sejak lahir. Dan mereka bertanya, apakah hal ini disebabkan oleh dosa orang tuanya atau dosa dia? Tapi Yesus menjawab apa? Bahwa pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam orang cacat tersebut. Tidak ada satupun dari pengikut Kristus yang tidak pikul salib. Kalau saat ini saudara dalam pergumulan apapun, tetap pikul salib saudara. Karena Tuhan sedang menyatakan pekerjaannya melalui dan di dalam pergumulan tersebut. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan sangkal diri? Kita tahu bahwa kita telah ditebus oleh Kristus. Artinya kita bukan lagi milik kita lagi, melainkan milik Kristus. Kristus telah menebus kita bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal. Penebusan itulah yang membuat kita harus menyangkal diri kita bahwa kita bukan milik dunia, tapi milik Kristus. Seperti Petrus ketika menyangkal Yesus, dia mengatakan, aku tidak mengenal dia. Demikian juga kita. Kita harus berani menyangkal diri dengan berkata, aku tidak mengenal dunia. Aku tidak mengenal keinginan-keinginan dunia. Tapi aku sekarang sudah menjadi milik Kristus. Jadi dalam bahasa sederhananya, yang dimaksud dengan sangkal diri adalah kita tidak lagi kompromi dengan dosa atau hidup di dalamnya. Karena kita bukan lagi milik dunia. Nah, masalahnya untuk dapat memperoleh kehidupan yang penuh makna, penuh sukacita dan berkelimpahan,
seperti yang telah dijanjikan oleh Tuhan, ada harga mahal yang harus kita bayar. Berapa harga yang harus kita bayar? Pikul salib dan sangkal diri. Itulah harga yang harus kita bayar. Pertanyaannya, sudahkah kita membayar harga? Kalau belum, apakah kita bersedia bayar harga? Kalau kita bersedia, kita akan menemukan tujuan sejati dari sebuah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena hanya dengan membayar harga, tujuan Allah menciptakan kita akan terlaksana untuk kemuliaannya. Saudara terkasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.